Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Robani dengan NIM 23610267, kelas 23 BCI 01. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan untuk analisis data IoT pada studi kasus Smart Office IoT. Smart Office itu merupakan konsep kantor pintar yang memanfaatkan sensor IoT untuk memantau kondisi ruangan atau suatu ruangan di kantor, seperti jumlah kehadiran, suhu, dan juga intensitas cahaya, yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan dan juga efisiensi energi tentunya. Kemudian tujuan dari analisis ini adalah yang pertama, memahami pola kehadiran dan juga pola penggunaan ruangan. Selanjutnya yaitu menganalisis kondisi lingkungan ruangan dan juga memberikan rekomendasi efisiensi energi yang bisa berbasis data seperti itu. Kemudian untuk datasetnya di sini sudah kita sediakan, yaitu dataset Smart Office IoT.csv. Di sini sudah kita simpan di drive untuk datanya. Kita panggil menggunakan, di sini kita loadnya pakai Pandas. Kemudian kita tampilkan data teratasnya 5 data paling atas. Di sini ada 5 kolom. Yang pertama ada timestamp. Di sini itu waktu pencatatan dari setiap sensornya. Kemudian ada room ID, itu ya ID dari ruangannya. Kemudian ada okupansi itu jumlah orang di dalam ruangan. Kemudian temperatur, di sini ada suhu. Di sini kita dalam derajat Celcius. Dan yang terakhir ada light, yaitu sebagai intensitas cahaya dalam satuan lux. Ini untuk infonya. Kemudian sebelum kita proses ada konversi di sini. Kita konversi kolom timestamp ke objek datetime dan juga ekstrak tanggal dan juga jam agar bisa dianalisis dan juga diproses. Kemudian untuk yang bagian A, di sini kita ada visualisasi tren kehadiran okupansi. Kita mau matplotlib untuk membuatkan visualisasinya di sini. Yang pertama, tren okupansi harian. Di sini kita lihat bahwasannya cukup menurun dari hari pertama ke hari terakhir untuk total okupansinya. Dari 61 totalnya dari hari pertama ke 40 ya di hari terakhirnya itu. Kemudian untuk rata-rata okupansi per jamnya di sini cukup bervariasi ya. Dari pagi jam 8 itu rata-ratanya hanya 2. Kemudian semakin meningkat sampai puncaknya di sini ada di pukul 11. Itu rata-rata okupansinya ada 9 orang. Kemudian sampai di akhirnya juga nanti di jam 17 sudah menurun lagi ke sekitar 3 orang. Nah, kemudian untuk pola penggunaan ruangan, di sini jumlah kehadiran harian yang pertama ada di tanggal 1 Maret 2025. Total okupansinya berjumlah 61. Kemudian untuk di tanggal 2 Maret di sini totalnya ada 50 dan di tanggal 3 totalnya ada di 40. Jadi untuk tren kehadiran hariannya di sini cukup terlihat menurun ya, dari tanggal pertama 61 hingga ke tanggal 3-nya hanya menjadi 40. Kemudian untuk rata-rata kehadiran per jam, untuk jam sibuk di sini bisa kita lihat puncaknya itu ada di rata-rata di jam pukul 11 ya, sekitar 9 orang, dan mungkin ada jam 10. Di sini juga cukup sibuk, sekitar mungkin 7 di sini. Jam 12 juga cukup sibuk, jam 16 juga cukup sibuk di sini bisa kita lihat. Itu untuk jam sibuknya, dan jam sepinya itu rendahnya di sekitar pukul 8. Pukul 14 dan juga pukul 17 ya. Di sini cuma 2 orang karena mungkin masih pagi ya. Kemudian siang sini, dan juga jam 17 ketika mungkin sudah mau pulang kantor gitu. Kemudian dapat kita lihat atau kita simpulkan secara keseluruhan ruangan ini memiliki pola penggunaan yang dinamis dengan puncak aktivitasnya itu di pertengahan hari ya, dan juga sore hari cukup juga lumayan, dan juga periodenya itu lebih sepi di pagi, dan juga sekitar waktu makan siang di sini cukup menurun ya, mungkin orang-orang pada pergi jajan seperti itu. Itu untuk bagian yang A. Kemudian selanjutnya untuk bagian B, di sini kita analisa atau analisis korelasi hubungan antara okupansi atau kehadiran dengan temperatur. Nah, kemudian di sini kita menggunakan Seaborn untuk membuat scatter plot dari perbandingan antara temperatur dan juga okupansi atau kehadiran. Dapat kita lihat di sini bahwasannya
ketika orangnya sedikit ya suhunya juga cukup rendah, dan ketika orangnya semakin banyak suhunya cukup naik. Walaupun di sini kita bisa lihat titik tertingginya itu bukan di 10 tapi sekitar mungkin di 7 ya. Di kehadiran 7 orang itu bisa mencapai titik tertinggi. Tapi bisa kita lihat bahwa semakin banyak orang trennya cukup naik gitu. Kemudian untuk heat map-nya, untuk yang korelasi persennya, bisa kita lihat bahwasannya koefisien korelasi persen antara okupansi dan temperatur di sini 0,60 ya. 0,60. Kemudian untuk okupansi dan light mungkin ini di 0,87. Kemudian temperatur dan light juga 0,87. Kemudian bisa kita simpulkan apakah semakin banyak orang suhu meningkat. Bisa kita simpulkan semakin banyak orang suhu cenderung meningkat karena mungkin dipengaruhi panas tubuh manusia ya. Dan di sini kan semakin banyak orang suhunya cenderung meningkat, semakin naik gitu. Kemudian apakah korelasinya kuat, sedang atau lemah? Di sini untuk nilainya kan di nilai 0,60. Bahwasanya ini positif, yang sedang hingga kuat. Jadi suhu kehadiran itu cukup mempengaruhi temperatur. Walaupun di sini kita lihat ada di 7 orang, tapi temperaturnya paling tinggi. Mungkin bisa dipengaruhi juga oleh mungkin berat badan masing-masing orang, atau mungkin dan berat badan atau mungkin lain sebagainya lah ya. Mungkin bisa di lampu dan sebagainya. Kemudian untuk bagian B. Dan yang bagian C yang terakhir di sini adalah rekomendasi efisiensi energi. Untuk yang pertama, kapankah AC itu sebaiknya diturunkan penggunaannya? AC sebaiknya dinaikkan suhunya atau bahkan dimatikan AC-nya itu ketika sepi ya, di pagi tadi dan jam makan siang dan jam pulang 8, jam 2, jam 7, dan dioptimalkan atau diturunkan ketika ramai orangnya biar lebih dingin. Itu ketika sibuk, yaitu ketika jam 11 tadi puncaknya ya. Dan mungkin jam 10 tadi jam 4 gitu. Kemudian untuk yang kedua, apakah lampu menyala optimal? Kesimpulan yang bisa kita ambil cukup optimal, namun belum sepenuhnya. Karena ada waktu di mana okupansinya rendah, tapi level cahayanya tuh masih cukup tinggi. Salah satu contohnya mungkin di tanggal 3, di jam 2 sampai jam 7, ketika okupansinya hanya 2, namun cahaya itu masih cukup tinggi di sekitar level 460 sampai 480 lux. Kemudian untuk yang terakhir, di sini adalah rekomendasi berbasis data. Yang pertama yang dapat kita berikan yaitu optimasi AC itu berdasarkan jam sibuk dan juga sepi. Jadi di sini sistemnya bisa mengatur suhu berdasarkan tadi kita bisa lihat ya korelasi yang 0,60 antara okupansi dan juga suhu. Jadi AC dapat diatur untuk meningkatkan ruangan secara intensif mungkin 30 menit sebelum jam sibuk, jam 11 gitu. Agar ketika sudah sibuk, AC-nya sudah suhunya turun. Untuk meredam suhu yang puncaknya masih mencapai di 26. Kemudian contohnya juga di saat sore hari ketika okupansi atau orangnya sudah sedikit, bisa menggunakan mode purging atau pertukaran udara jika suhu masih di atas 25 agar bisa menghemat kompresor dari si AC. Kemudian untuk yang rekomendasi kedua yaitu penerapan pencahayaan adaptif berbasis threshold atau ambang batas. Yang dari kita lihat ya korelasi yang sangat kuat atau ya cukup kuat, sangat kuat lah ya, sebesar 0,87 antara okupansi dan juga light ya, cahaya tadi, antara kehadiran dan juga kebutuhan cahaya. Sistem dapat atau harus mengunci level cahaya itu di 200 sampai 300 lux jika penghuninya itu di bawah 3 orang. Kemudian levelnya di level pencahayaan penuh di 500 sampai dengan 600 lux yang diberikan jika okupansinya itu lebih dari 7 orang. Ini dapat dilakukan dengan integrasi sensor gerak ataupun sensor kehadiran agar bisa mengoptimasi pencahayaan. Kemudian mematikan lampu ya, memastikan lampu itu hanya aktif di area yang sedang digunakan. Jadi ketika walaupun sepi, jadi lampu yang tidak digunakan atau ada orang di bawahnya itu bisa dimatikan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen energi terintegrasi. Mengurangi panas berlebih karena adanya korelasi tinggi tadi ya, cahaya dan juga suhu. Jadi tadi yang bisa kita lihat ketika di jam 11 orangnya tidak 10, jumlahnya tidak 10 tapi mungkin suhunya cukup tinggi, itu mungkin saja bisa adanya kemungkinan panas yang tinggi itu disebabkan oleh lampu. Jadi di sini kita bisa melakukan peredupan lampu atau dimming otomatis atau bahkan pemutusan arus ya pada area yang tidak aktif. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan di poin kedua, ketika tidak ada orang di bawahnya bisa diredupkan atau bahkan dimatikan.
Ya, dapat dilakukan melalui sensor gerak. Nah, ketika suhu menyentuh 26 derajat. Hal ini terbukti perlu karena data menunjukkan suhu tetap tinggi ya meski jumlah orang sudah berpulang di jam-jam tertentu ya seperti yang sudah tadi kita sebutkan sebelumnya. Kemudian ya ini mungkin sudah cukup sekian. Sebagai kesimpulan mungkin bisa kita sampaikan analisis dari dataset Smart Office ini menunjukkan bahwa data IoT itu sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi pola penggunaan ruangan, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan juga mengoptimalkan untuk efisiensi energi. Mungkin demikian, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tugas Smart Office IoT ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.